Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim, yaitu tentang cara komunikasi efektif dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk generasi yang salih dan salihah. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan efektif dalam keluarga menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup bagi kita agar kita dapat merasakan ketentraman dan kasih sayang. Namun, untuk mencapai hal tersebut diperlukan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan teladan yang sangat baik dalam berkomunikasi dengan keluarganya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul seseorang, wanita, atau pembantu, kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu mengutamakan komunikasi yang lembut dan penuh kasih sayang dalam keluarganya. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan komunikasi yang efektif dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam? Berikut beberapa tips yang dapat kita praktikkan. Pertama, mulailah dengan niat yang ikhlas. Setiap komunikasi yang kita lakukan dalam keluarga hendaknya didasari dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang benar. Insya Allah komunikasi kita akan lebih bermakna dan bermanfaat. Kedua, gunakan bahasa yang santun dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan kata-kata yang baik dan lemah lembut dalam berkomunikasi, termasuk dengan anggota keluarga. Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Dalam berkomunikasi, kita tidak hanya dituntut untuk pandai berbicara, tetapi juga harus mampu menjadi pendengar yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendengarkan dengan seksama ketika para sahabat atau istrinya berbicara. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan dalam komunikasi yang efektif. Keempat, pilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan kita untuk memilih waktu yang tepat dalam berkomunikasi, terutama jika ada hal penting yang ingin disampaikan. Kelima, hindari perdebatan yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu, terutama dalam keluarga. Jika terjadi perbedaan pendapat, selesaikanlah dengan cara yang baik dan bijaksana. Keenam, berikan pujian dan apresiasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan pujian kepada para sahabat dan istrinya. Ini menunjukkan bahwa pujian dan apresiasi sangat penting dalam membangun komunikasi yang positif dalam keluarga. Ketujuh, gunakan bahasa tubuh yang positif. Komunikasi tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga melibatkan bahasa tubuh. Senyuman, pelukan, dan sentuhan yang lembut dapat memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan kepada anggota keluarga. Kedelapan, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam berkomunikasi dengan keluarga.
hendaknya kita selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, komunikasi kita akan senantiasa berada dalam koridor yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, berdoa untuk kebaikan keluarga. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan untuk anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Kesepuluh, praktikan komunikasi yang efektif secara konsisten. Komunikasi yang baik dalam keluarga bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam sekejap. Diperlukan kesabaran dan konsistensi dalam mempraktikannya sehari-hari. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak betapa pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah kita dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Kahf ayat 18 yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam berkomunikasi dengan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk dapat menerapkan komunikasi yang efektif dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Akhir kata, marilah kita tutup pembahasan ini dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami termasuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa menjaga komunikasi dengan baik, saling menyayangi, dan istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu. Amin ya Rabbal Alamin." Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.